yang kami muliakan. Selamat sore, ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Saudara-saudara, kalian pasti ingat namanya Rizik Syihab itu dulu pernah menyampaikan agar para keturunan Wali Songo yang mengaku sebagai keturunan Nabi agar tes DNA, ya. Dan keturunan Wali Songo tidak gentar, tidak mengharamkan tes DNA. Dan akhirnya keturunan Wali Songo itu melakukan tes DNA. Nah, ini harus kita tahu faktanya, hasil tes DNA-nya bagaimana. Tetapi ketika sekarang Bani Wali Songo menuntut para Ba'alawi, termasuk Rizik untuk tes DNA, mereka ketakutan. Nah, mereka menghindar dan kemudian membuat fatwa mengharamkan tes DNA. Sudah viral, kemudian diikuti oleh Muhyiddin. Ya, dari Habibnya yang sudah viral memviralkan mengharamkan tes DNA, ada si Hanif Alatos, ada Muhyiddin yang mengharamkan tes DNA, ada Idrus Ramli, Wafi dan sebagainya itu. Nah, saudaraku, ternyata ketakutan dari Ba'alawi tes DNA karena mereka terbukti bukan keturunan Rasulullah. Pengakuan mereka akhirnya terbongkar dari darah mereka sendiri, dari genetika mereka sendiri. Catatan Allah, catatan Tuhan di tubuh mereka telah membuktikan bahwa mereka bukan keturunan Rasulullah. Karena mereka berhaplogrup G, sementara keturunan Rasulullah adalah berhaplogrup J1. Dan ternyata terbukti dari keturunan Bani Wali Songo lah yang berhaplogrup J1. Nah, ini kita sampaikan kepada masyarakat, ternyata orang yang berabad-abad di Nusantara mengaku cucu Nabi, ternyata itu hanyalah imajinasi, halusinasi, fiksi, ya, bohong, dusta, tanpa fakta. Maka ini edukasi untuk umat, sosialisasikan kebenaran ilmiah. Saudaraku, sambil menunggu semuanya kumpul seperti biasa, sebelum kita kupas itu, saya ingin mendoakan semuanya, semoga sehat walafiat lahir dan batin, dimudahkan semua urusannya yang baik, diberikan usia umur yang panjang, umur yang penuh barokah, dan diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Selalu kita ingatkan, untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari oknum-oknum Habib Ba'alawi yang mengklaim, mengaku-ngaku dirinya sebagai keturunan Rasulullah, mengaku paling mulia, mengaku paling islami, paling benar Islamnya. Kalau tidak mengikuti Habib Ba'alawi dikira sesat. Itu adalah kedustaan doktrin yang membodohi umat. Kalau tidak ada satu orang, dua orang yang berani menggaungkan kebenaran, menunjukkan jalan yang benar kepada oknum Habib, maka berpotensi adanya pembodohan massal di Nusantara. Kita harus bangkit. Sudah berabad-abad lamanya kita dijajah secara politik oleh pemerintah kolonial, dibantu ya oleh para oknum Habib Ba'alawi, mereka menjajah secara spiritual. Ya, maka saatnya kita bangkit. Kita sudah di alam kemerdekaan, maka harusnya merdeka lahir dan batin. Aspek harus merdeka secara ekonomi, secara politik, spiritual, keagamaan. Tentu tidak mudah. Apalagi ada oknum-oknum yang berusaha mengkapitalisasi nasab, menjual agama untuk memelihara perbudakan spiritual, untuk membodohi umat. Ya, nah ini yang paling kita harus lawan, pembodohan. Karena kita menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945, ikut berkontribusi turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Oke saudaraku, saya lanjut, tidak usah berpanjang lebar, kita sampaikan video mencerahkan ya dari KRT Wiradiningrat ya. Keluarga Wali Songo sudah tes DNA dan hasilnya J1. Ini luar biasa. Ini bagikan video ini seluas-luasnya ya kepada masyarakat ya, supaya tahu masyarakat mana yang benar dan mana yang salah. Ya. Nah, kita pertanyakan mana hasil tes DNA-nya Ba'alawi ya. Nah, oke, simak bersama-sama berikut ini ya. Yang pertama melalui HISEK. Hasil tes keluarga DNA Wali Songo. Yang
J1, melalui Ancestry Inggris J1, 2 and 3 Jermani J1, Inavis Mabes Polri J1, Rumah Sakit Internasional Singapura J1, Expert DNA Dubai J1, Expert DNA Tes Brunei J1. Kalau keluarga Wali Songo telah terbukti haplogrup DNA-nya J1 dan ada SNP single nukleotida polimorfisme keluarga Nabi, Ahlul Bait Nabi, mana sekarang Pak Alwi? Orang kalau benar Pak, tidak banyak mulut, tidak banyak cincong. Saya paham implikasi ini sebenarnya masih ada, katanya Kiai Ali Badri tetap sayang Habib selamanya, kan itu kitabnya gitu, kitabnya karena beliau istrinya 2 Pak Alwi, jadi tetap sayang Pak Alwi selamanya. Jadi gini, apakah NU bubar tahun 2030? Saya yakin NU dijaga oleh para masyaikhnya, para wali songo, dan insya Allah akan abadi. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Islam akan rusak oleh Islam sendiri nanti setelah Imam Mahdi turun? Sebelum Imam Mahdi turun nanti akan ada penguatan-penguatan sampai Allah menyiapkan Islam menjadi pasukan yang kuat untuk nanti berbaiat kepada Imam Mahdi. Itu yang pasti. Karena itu nubuat yang mutawatir. Terus kemudian tentang dikotomi ulama Nusantara. Jadi gini, sekali lagi bedakan antara keilmuan, kewalian atau makomatul aulia ya, dan nasab. Ilmu siapapun bisa menjadi pinter asal dia mau rajin belajar. Ini semua ras apa saja, dari kulit putih, kulit merah, kulit kuning, kulit hitam, semua bisa. Kemudian makomatul aulia atau kekaromahan, ini kan bonus dari Allah Ta'ala, atau seseorang punya derajat makom yang tinggi. Bisa nggak semua etnis, semua ras mencapai derajat wali? Bisa, semuanya bisa, kan gitu. Siapa saja yang mencintai Allah melebihi seluruh entitas dirinya, hanya Allah saja di alam semesta, ingat Allah setiap saat, maka dia akan bisa menjadi seorang kekasih Allah, kan begitu. Jalannya gimana? Mencintai Kanjeng Nabi, harus melalui jalan itu, karena itu khotamun nabiyin wal mursalin. Jadi sebenarnya jadi gini, banyak orang-orang mantan muhibbin yang awalnya belum bisa lepas jadi muhibbin karena tidak bisa membedakan ini antara keilmuan, antara kewalian sama nasab. Ada nggak Pak Alwi yang berilmu? Ya. Ada, banyak, ya kan? Kitabnya banyak nggak? Kitabnya sedikit ya. Kemudian ini jujur, mari dibandingkan dengan Kiai Imat aja, berapa Kiai Imat dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, nah itu jauh lah dengan ulama-ulama Nusantara. Terus kemudian yang kedua, ada nggak Pak Alwi yang jadi waliullah? Saya yakin ada. Pertanyaannya, ketika bicara nasab, bisa nggak seseorang berusaha untuk bernasab berbeda? Tidak bisa. Nasab itu adalah given, adalah takdir, adalah destiny atau takdir yang kita tidak bisa merubahnya. Kita tidak bisa memilih dilahirkan dari bapak siapa, dari rahim siapa. Dan inilah titik poin yang akan kita kupas itu, yang akan kita bedah itu. Saya tadi ada mengatakan bagaimana dengan Habib Umar Mutahar, bagaimana dengan Habib Syekh dan lain-lain. Saya tidak akan menyebut nama-nama yang Anda masih cinta karena urusan hati susah, ya kan? Saya suruh Anda bercerai dengan istri jenengan yang masih dicintai, wah pasti jenengan tempelengi saya. Jadi gitu. Jadi saya juga mencintai seorang Habib dan akan saya cintai sampai akhir hayat saya. Dia adalah orang tua angkat saya, Abdul Husain bin Muhammad bin Alwi bin Hasan bin Toha bin Muhsin bin Alwi bin Segaf Asegaf. Insya Allah kalau beliau melihat ini, beliau pernah mengatakan saya akan mencintai saya dunia akhirat, dan saya pun akan mencintai antum ya Habib, orang tua angkat saya. Tetapi ketika kita bicara mengenai masalah pelurusan nasab Nabi di Nusantara ini, di dunia ini adalah kewajiban fardu ain. Bedakan urusan persahabatan, bedakan urusan kongsi gang, bedakan urusan guru dan murid.
ini masalah kesucian dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya potong sebentar ya saudaraku. Saya setuju dengan ungkapan Gus Fakih Wiradiningrat tersebut. Bedakan antara nasab dan ilmu. Ya, saya jangan di framing membenci Habib. Saya punya banyak teman-teman Habib, saya punya. Bahkan kadang-kadang saya kalau sudah campur sama Habib, dipanggil Habib saya sama teman-teman. Ya, kenapa? Karena saya jelas. Ya, Habib itu kalau di depan saya ya nggak mau dia ngaku cucu Nabi. Kebetulan teman-teman saya bukan Habib yang sudah viral-viral itu. Ya, teman-teman saya Habib tidak pernah mengaku sebagai cucu Nabi. Kita komunikasi interaksi, kalau bisnis ya bisnis saja. Ya, kita omong-omongan baik-baik, jual beli ya jual beli saja. Ya, jadi ingat, kita menyayangi semuanya. Saya bilang di channel kita sering kali kan, ini perjuangan kesetaraan melawan oknum Habib yang mengaku cucu Nabi, tetapi tidak bisa membuktikan. Kalau Anda tidak bisa membuktikan, jadilah teman-teman saya tuh, ya nggak ngaku-ngaku cucu Nabi. Untuk apa? Ya untuk apa ngaku-ngaku cucu Nabi? Bahkan saya punya teman satu kantor itu juga keturunan dari Arab. Sama, nggak pernah ngaku-ngaku. Kita hubungannya baik. Paham ya? Para muhibin yang suka memframing kita, membenci Habib, membenci ini ujaran kebencian, telek Anda ini. Saya tidak pernah dalam video saya membenci siapapun. Saya mengajarkan kasih sayang sebagaimana leluhur saya, mencintai semua makhluk. Ya, kita memperjuangkan kesetaraan. Jangan pernah ada merasa lebih mulia daripada yang lainnya. Itu selalu kita jadikan closing statement kita, ya. Setuju nih saya. Bahkan ternyata ya Gus Fakih Wiradiningrat itu punya ayah seorang Habib. Di mana kita bersumpah setia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau kita mencintai Allah berarti kita harus melalui jalan itu. Dan kalau jalan itu sudah ternistakan, sudah terkotori, maka sampaikah kita kepada kesaksian asyhadu alla ilaha illallah itu. Jadi ini sebenarnya yang menjadi titik poin yang harus kita gubah. Tapi alhamdulillah sebenarnya ini saya harus bertestimoni dan saya menggugah para habaib. Banyak sebenarnya dari mereka yang tidak mengkapitalisasi agama. Banyak dari mereka sebenarnya yang punya hati nurani, tetapi mereka ya apa ya, semacam bukan takut bukan, intinya itu bukan mendiam, ya solidaritas lah sesama bangsanya. Karena apa? Karena ya apa sih, kalau sudah terlalu dekat itu kan, apalagi kerabat, ini menegurnya kan menegur dengan cara persuasif. Para habaib itu punya larangan, dilarang berantem di depan pribumi. Mereka kalau berantem di antara mereka. Kenapa saya tahu? Karena saya anak angkatnya Habib. Saya muhibbin kelas berat. Rotib apa yang tidak saya baca? Rotib Al-Haddad, Al-Atos, Al-Bar, Al-Idrus, Wirtul Latif, apa yang tidak saya baca? Saya punya kitab Sabilul Muhtadin karena Abdullah bin Ali bin siapa ya? Itu Al-Atos, itu kitab Sabilul Muhtadin, kitab khusus wiridnya para habaib. Saya dulu baca. Jadi jangan tanyakan kemuhibinan saya. Saya kemana-mana tidur, bareng, kemudian bepergian, luar biasa pokoknya. Jadi itu. Jadi, tetapi ketika bicara masalah ini, kita harus objektif. Kita harus menempatkan Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Tetapi alhamdulillah, sebenarnya motivasi saya, ini tadi kan ditanyakan sama beliau, belum saya jawab. Apa motivasi saya di dalam hal ini? Alhamdulillah orang tua angkat saya, ini testimoni ya, kan direkam ya. Orang tua angkat saya seorang habib yang baik, seorang yang ahli ibadah, ahli riyadhah. Beliau pernah berkata kepada saya, ketika saya minta izin karena setelah ayah saya meninggal, ibu saya menitipkan sama beliau untuk diasuh sama beliau, untuk didik sama beliau. Kebetulan habib yang baik, bukan yang merampas istrinya orang. Jadi beliau mengatakan bahwa beliau mengizinkan saya untuk membantu keluarga Wali Songo untuk aktif di dalam urusan ini.
Beliau mengatakan 3 hal. Yang pertama, ente bakal tahu siapa nasabnya Wali Songo. Alhamdulillah. Sekarang Sayyid Syarif Maulana Nur Fadil Al-Bantani sudah terisbat sebagai keturunan Sunan Gunung Jati melalui Al-Bukhari, Al-Mustawi, Al-Husaini. Sunan Giri sudah terisbat nasabnya dari beberapa nakoba termasuk Maroko. Dan ini akan menyusul seluruh keluarga Wali Ampel semuanya. Dan ada yang membuli Wali Songo Hablo grupnya kata siapa? Ini saya buka ya. Saya buka data ini langsung dari Ketua Nakoba Ansar Aulia Tis'a tentang hasil tes DNA salah satu keluarga Wali Songo. Ini isinya. Mana tadi? Hasil tes keluarga DNA Wali Songo. Yang pertama melalui Yisek J1, melalui Ancestry Inggris J1, 2 and 3 Jermani J1, Inavis Mabes Polri J1, Rumah Sakit Internasional Singapura J1, Expert DNA Dubai J1, Space DNA Tes Brunei J1. Kalau keluarga Wali Songo telah terbukti haplogrup DNA-nya J1 dan ada SNP single nukleotida polimorfis keluarga Nabi, Ahlul Bait Nabi, mana sekarang Pak Alwi? Orang kalau benar Pak, tidak banyak mulut, tidak banyak cincong, mudah pembuktiannya. Kamu katanya punya mobil, punya mana mobilnya? Ini ada suratnya, STNK-nya ada, BPKB-nya ada. Bayar pajak, bayar. Itu kalau orang benar punya mobil. Tapi kalau nggak punya mobil, gaya-gaya pada tetangganya, kamu ada mobil, bulet jawabannya. Ya seperti itu, Yahudi ini. Wali Songo, ada nasabmu, ada catatannya, manuskripnya ada. Kamu berani isbat, berani, lolos, DNA, lolos. Ini Pak, orang yang benar. Perjuangan ini bukan untuk rebutan nasab jadi keluarga cucu Nabi, tidak. Kalau perlu tidak ada yang jadi cucu Nabi di Nusantara ini. Kalau perlu tidak ada yang terbukti jadi cucu Nabi. Kalau itu nanti hanya melahirkan perbudakan, melahirkan rasisme, melahirkan arogansi nasab, melahirkan kapitalisasi dan perbudakan spiritual. Tidak perlu dan tidak penting cucunya siapapun. Ini kan karena keluarga Wali Songo dihina 200 tahun. Keluarga Wali Songo dibelokkan nasabnya ke Yaman. Menurut kitab namanya Samsuddohiro, karangan Al-Masyhur ya. Abdurrahman Al-Masyhur yang ditahqiq oleh dia sahab. Menurut Van den Berg, jelas tertulis di situ kok. Menurut Van den Berg kok. Katanya Wali Songo ke Yaman. Katanya Profesor Dr. Agus Sunyoto di dalam Atlas Wali Songo itu adalah apa? Spekulatif. Jelas kata-katanya. Nasab rakitan spekulatif. Jelas kata-katanya spekulatif. Beliau seorang pakar sejarah, meneliti manuskrip ke luar negeri, ke Leiden, ke Belanda, ke lain-lain. Beliau memahami tentang tes karbon dan lain-lain. Spekulatif nasab Wali Songo yang ke Yaman itu. Tetapi hasil dari isbat internasional jelas kok keluarga Wali Songo diakui oleh nakoba-nakoba dunia. Pertanyaannya, Pak Alwi Yaman yang mengaku cucu Nabi, yang menyombongkan sebagai cucu Nabi, yang menjual nasabmu untuk memakan darah dan keringatnya dan hartanya pribumi Nusantara, mana tes DNA-mu? Mana susunan nasabmu? Mana isbat internasionalmu? Kosong. Apakah masih kita percaya mereka sebagai cucu Nabi? Tidak. Jelas, orang benar itu jawabnya tegas. Kalau orang salah, bulet, mertuanya ngomong kita harus tes DNA, mertuanya haram tes DNA. Lah ini mertua sama mantu kok bulet ini ya kan, ini menantu durhaka ini. Jadi itu jawabannya. Jadi terkait masalah Anda jadi muhibbin atau mbak itu beda urusan. Tetapi dalam narasi ini kita harus tegas. Jadi gini, antara habaib yang kasar maupun yang halus kita anggap sama dulu. Selama mereka menarasikan dirinya sebagai cucu Nabi, wajib kita mempertanyakannya. Siapapun dia, guru, misalkan guru kita pun, apakah saya tanya, apakah guru Anda maksum? Terjaga dari noda dan dosa? Guru kita tidak maksum, mungkin salah.
Mbah Mun dan lain-lain. Mereka kan selalu menjual itu. Kiai-kiai sesepuh kita dikatakan mengakui mereka sebagai muhibbin. Pertanyaannya sekali lagi saya katakan, apa sebutan mereka untuk kiai-kiai kita? Ahwal dan ajam. Apa ahwal itu? Katanya paman saudara dari ibu. Sebenarnya itu plesetan dari anjing. Honden and verboden apa? Anjing dan pribumi dilarang masuk. Itu adalah peribahasa yang ditetapkan oleh Belanda ketika segregasi kelas di zaman penjajahan. Ajam apa? Orang di luar bangsa Arab. Loh, mereka loh yang bukan orang Arab, orang Kaukasus. Mereka itu orang Bani Khazar. Saya sudah menulis, coba dicari bahwa mereka adalah keturunan dari Khazar. Tes DNA mereka membuktikan itu. Situs DNA Yahudi membuktikan itu. Kemudian mereka menyebar ke semua bangsa. Mereka menjadi Yahudi Sephardic, Yahudi Askenazi, menjadi Yahudi Kaifen, Bene, Koci, Igbo, Alfa. Dan mereka datang ke Indonesia dibawa oleh siapa? Kitab Al-Istizadah karangan Alwi, ya. Muhsin bin Ali bin Abdurrahman bin Ubaidillah, cucu dari Mufti Tarim pada zaman itu, Abdurrahman bin Ubaidillah. Itu jelas-jelas mengatakan mereka 100% diangkut oleh Belanda. Bahkan mereka sangat tamak, sangat serakah, dan bahkan kemudian disayangkan oleh para ulama-ulama Hadramut sendiri. Ini yang nulis Pak Alwi sendiri ini, bahwa mereka menyayangkan kenapa kok mau bekerja kepada penjajah kafir harbi yang menjajah negeri muslim. Bahkan kemudian mereka mau menyuap ulama-ulama Tarim supaya melegalkan pernikahan rasisme atas dasar kafaah, bahwa perempuan-perempuan mereka haram, hukumnya zina, dikawin oleh di luar mereka, termasuk Baraja. Mana Baraja? Termasuk golongan Al-Irsyad. Padahal Baraja, Al-Katiri, At-Tamimi ini adalah asli Bani Quraisy keturunan Ismail. Tetapi ketika mereka datang ke Nusantara, mereka disuruh untuk mencium tangannya orang-orang Yahudi yang ngaku Pak, ini penipuan 200 tahun. Mohon maaf, tidak hanya Indonesia yang pernah mengalami seperti ini. Orang-orang Khazar mengaku sebagai cucu Nabi. Mereka membuat dinasti Fatimiyah. Rajanya bernama Ubaidillah Al-Habib. Itu suka orang di tengah pasar. Baca kitab sejarahnya Larry Gornick dari Nuko, seorang Yahudi yang pernah diusir kabilahnya Nabi Muhammad. Dia harus seorang sejarawan dan seorang matematikawan. Baca dinasti Fatimiyah, bagaimana raja-rajanya, sultan-sultannya melakukan kebiadaban. Kemudian mereka menuhankan Ali. Mereka merofido Syiah itu menjadi Syiah yang sangat-sangat menuhankan Ali. Mereka melencengkan ajaran Ahlul Bait Nabi menjadi ajaran yang sesat. Mereka juga menyusup di banyak negeri dan bangsa. Mohon maaf, King Richard Inggris, haplogrupnya G, bapaknya Henry, haplogrupnya I, ibunya orang putri Perancis. Kok bisa bapaknya I, anaknya G? Ini mengobarkan perang salib ketiga. Bagaimana seorang Yuya, Wazir Agung Mesir, haplogrupnya G, dia kemudian menjadi Wazir Agung, menjadi mertuanya Fir'aun Amenhotep ketiga. Dia yang pertama kali mengangkat Fir'aun menjadi Tuhan, dan dia sendiri menjadi Father of God. Anaknya nanti Anem dan Ai itu juga menjadi Father of God. Nanti dia juga akan meracuni Fir'aun Tutankhamun, menyusup ke segala bangsa mereka. Bagaimana Stalin juga menyusup untuk melakukan pemberontakan revolusi Bolshevik 1917 di Rusia, meruntuhkan 3 abad kekuasaan dinasti Tsar Rusia Romanov yang dibantai oleh mereka. Dia kemudian membuat kelaparan, 7 juta orang mati. Dia membantai pemimpin Lenin dan seterusnya, sesama komunis. Kalau nggak salah 11 juta orang. Dia mengobarkan perang dunia kedua, 70 juta orang mati. Bagaimana grup G yang lain, Al Capone, menjadi penjahat mafia Sisilia Italia. Jelas-jelas dia seorang Yahudi Italia. Dalam dirinya ada G, P303. P303 ini, kode ini juga ada di dalam Pak Alwi Yaman. Yang bicara ilmu pengetahuan, Pak, bukan saya yang bicara, ahli genetik. Bagaimana ikonoklasme
di dalam Bizantium atau Romawi Timur. Ikonoklasme ini menghancurkan ikon-ikon Kristen Ortodok di zaman itu. Ketika kemudian Raja, sebentar, banyak yang ditulis jadi lupa. Di mana ketika Raja Leo ketiga bersahabat dengan Hagan Bihar, seorang raja bangsa Khazar, haplogrup G. Kemudian dia punya anak Konstantinus V dinikahkan dengan Siksak atau Iren, anaknya Kagan Bahar itu, raja Raja Khazar itu. Kemudian akhirnya punya anak Leo keempat, Leo ketiga, Konstantinus kelima, dan Leo keempat ini menghancurkan simbol-simbol agama Kristen Ortodok, sehingga sampai hari ini Kristen Ortodok yang banyak di Rusia begitu bencinya kepada orang-orang Khazar yang ada di Israel. Jangan salah kalau Rusia hingga saat ini mereka tidak akan pernah setuju dengan gerakan Zionis Israel karena dendam sejarah di masa silam. Bagaimana pada zaman itu Iren atau Siksak ini yang jadi permaisuri Konstantinus kelima, dia membuat pakaian Khazar menjadi populer di negara Bizantium atau Romawi Timur, yaitu memakai kerudung dan baju kayak rok gitu loh. Ya kayak Habib itulah. Pakaian secara tidak sadar itu akan membuat kita terkooptasi secara budaya, maka akal pikiran kita, kesadaran kita juga akan terkooptasi. Jadi jenengan harus bangga pakai belangkon, harus bangga pakai sarung, harus bangga pakai baju surjan, harus bangga dengan lambang wayang yang ada di yang ada di rumah-rumah Anda, harus bangga dengan keris. Kita harus bangga dengan kebudayaan kita. Kalau tidak, siapa yang nguri-nguri? Kalau ini kita sudah tercabut dari akar budaya kita, setinggi apapun pohon akan tumbang. Itu yang bisa saya jawab. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Fakih Wiradiningrat, sangat mencerahkan. Ya, mudah-mudahan ini mengedukasi semuanya. Bagikan video ini seluas-luasnya kepada saudara Anda, sanak handetolan, teman-teman di grup-grup WhatsApp keluarga Anda, supaya semuanya tercerahkan, supaya semuanya tidak menjadi korban pendoktrinan dari oknum-oknum Habib Ba'alawi yang ngaku-ngaku cucu Nabi, mengkapitalisasi nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya baca komentar Anda dari yang paling terbaru saja, ya. Dari Alhamdulillah, Taufik Bahar, Ricik, Hanif, Lutfi, Hani, kawan-kawan, dan kawan-kawannya Habib Klen Ba'alawi, piye kabarnya? Piye kabarnya? Apakah masih istiqomah, koar-koar, ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan silsilah nasab palsu dalam membodohi masyarakat, ya? Garuda Sakti, terima kasih Garuda Sakti sudah hadir lagi di channel kita. Jani, Madura mana bos? Wah, ini saya belum tahu bos, ya. Dari mana? Pokoknya Madura itu, entah Bangkalan, Sumeneb, entah mana lagi, saya tidak tahu Madura mana. Coba nanti saya carikan informasi ya. Nanti saya carikan informasi. Mudah-mudahan saya dapat. Dari Mustafa Rahmah, jangan dibiarkan para Habib palsu ini dibiarkan di negara Indonesia karena akhlak yang kurang baik. Kalau dibubarkan, yo buat nama lain, Robito Ale-Ale, ya. Harusnya dibubarkan seperti FPI itu ya. Udah jelas nih kerugian kalau membiarkan namanya RA tetap ada di Nusantara, ya. Dari Triple A, satu kata, bubarkan Robito Alawiyah. Setuju Pak Bos, kita sering gaungkan itu. Dan Aliansi Laskar Bani Wali Songo sudah membuat petisi permintaan kepada pemerintah agar Robito Alawiyah dibubarkan. Nah, dan Bang Linja Bonjai, terima kasih. Ini punya selingkuhan, namanya Mbak Rara. Mbak Rara. Dari Mas Uday NKRI, terima kasih, mantap Tor Markotop, terima kasih dukungannya Mas Uday, sehat selalu untuk panjenengan juga untuk semuanya, ya. Garuda Sakti, saya masih belum tahu ya, siapa teman-teman para pemirsa yang tahu Jaini ini Madura mana pastinya, tulis di kolom komentar, apakah dari Sumeneb, apakah dari Bangkalan, ya, apakah dari mana lagi, saya tidak tahu, ya. Bang Linja Bonja, terima kasih hadirnya, ya. Terus siapa lagi nih? Dari Al-Habsi, mari bersatu usir mereka lur. Terima kasih Al-Habsi sudah hadir.
Saatnya Robito Alawiyah dibubarkan. Bubarkan Robito Alawiyah, pemalsu nasab Nabi. Garuda Sakti ya. Dari Reda Masuki. Bermodal tampang plus tongkat sudah mau bermain di Nusantara dan ternyata ketahuan dan berakibat ketakutan di tes DNA. Maunya dites cium kakinya agar selalu dianggap barokah. Terima kasih ya saudaraku Samsudin Jafar Bedu, terima kasih hadirnya. Wajib RA dibubarkan. Bang Sudarma Jiji, assalamualaikum, ikut nyimak sambil ngopi dan rokok enak tenan sambil episode selanjutnya tentang Mbak Lawi ya yang sedang ramai. Terima kasih saudaraku dukungannya. Sudarma Jiji selalu setia, Bang Lince, teman-teman lain ya. Ahmad Nurkolis, sudah pasti kejujuran akan muncul dengan kodrat irodatnya. Jadi semua akan terkuak mana yang palsu dan mana yang asli. Ya. Lincai Boncai, Bang Lincai, saya juga punya nasab tapi tidak berani ngaku-ngaku cucu Nabi. Semua orang punya nasab ya, dan semuanya mulia ya. Jangan ada yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya, saudara. Kiswanto Asmo Wijoyo, ikut nyimak. Terima kasih, Bang. Dah waktunya rungkat si gerombolan Balawi, terbukti tak ada manuskrip kitab sejaman, apalagi tidak berani tes DNA. Beda dengan keluarga Wali Songo, tadi sudah terbukti, sudah diungkap oleh KRT Wiradiningrat ya. Tuh J1, denger tuh Kabib-Kabib, mana haplo grup kalian Kabib ya. Dari Gong Paradide, haplo G itu ya, Dajjal. Karena di dahinya ada noktah hitam. Salam dari Bindere ya, Bindere untuk Madura, untuk pencinta Wali Songo. Terima kasih Bang Gong dari Madura, tapi kayaknya nggak kenal sama Jaini ya. Dari Muslih Oppo, terima kasih hadirnya lagi. Imigran Yaman. Oke saudaraku, saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada kali ini ya, sore ini. Mohon maaf segala kekurangan kekilafan, tidak semua komentar bisa saya baca. Insya Allah live lagi nanti malam ya. Nanti malam kita live di channel Tanda Kejadian ya. Kita jaga persatuan, kita saling mencintai menyayangi semuanya. Salam persatuan, persaudaraan, perdamaian, kerukunan. Salam Pancasila Jaya. Salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka.